wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau lembar, rasa ibu sendiri yang semangat, kalian harus semangat. Yuk kita ulangi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semua yang kelas 3 ini, tepuk tangan dulu dong. Silahkan kalian absen terlebih dahulu di grup WhatsApp. Silahkan kalian ketik dulu nomor absen, kemudian nama kalian. Di sini ada yang belum bergabung? Tidak, Bu. Semuanya sudah bergabung ya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita sedang menghadapi masa pandemi, jadi kita belum bisa untuk bertatap muka secara langsung. Jadi kita masih menggunakan virtual ya. Kita belajar secara virtual. Jadi di sini Ibu harap kalian harus tetap semangat walaupun kita tidak bisa bertatap langsung. Dan juga ingat ya, kalian harus tetap sehat dan bahagia. Stay healthy and stay happy. Bagaimana? Stay healthy dan stay happy. Nah, dan juga kalian harus ingat ini ya. Kalian harus rajin-rajin mencuci tangan dan juga menggunakan masker ketika kalian akan keluar rumah ataupun kalian setelah kalian keluar rumah berpergian, kalian harus mencuci tangan. Dan sebelum kalian keluar rumah, kalian harus menggunakan masker. Oke? Agar kalian stay healthy and stay happy. Baik, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sholat. Kalian masih ingat tentang bab kemarin sholat? Masih ingat semuanya? Masih ingat, alhamdulillah. Ini saya kasih pertanyaan ya, itu buat ngetes kalian masih ingat apa enggak. Sekarang sebutkan 5 sholat yang wajib kita laksanakan. Ya, silahkan Doni. Sholat subuh, Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, tepuk tangan semuanya, benar sekali. Jadi kalian semua masih ingat ya tentang bab sholat kemarin. Jadi kita kemarin sudah mempelajari tentang sholat. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab puasa. Puasa ini adalah menahan hawa nafsu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi menahan lapar dan hawa nafsu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi di sini kalian itu menahan lapar, haus, dan juga hawa nafsu. Hawa nafsu di sini itu maksudnya apa sih, Ibu? Nah, hawa nafsu di sini maksudnya seperti kalian itu menahan amarah kalian, menahan untuk melakukan hal-hal yang tercela seperti berbohong, menfitnah, menggunjing, dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam puasa. Puasa itu ada 2 macam, yaitu puasa puasa wajib dan Puasa sunnah. Ada 2, puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi puasa itu ada puasa wajib dan juga puasa sunnah. Nah, contoh dari puasa wajib yaitu salah satunya apa, Doni? Puasa Ramadan. Ramadan. Puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, puasa apa? Puasa kafarat. Kemudian yang ketiga, puasa qadha. Nah, yang terakhir adalah puasa, ada yang tahu? Puasa nazar. Puasa nazar ya maksudnya, nazar. Kemudian yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah contohnya, ada yang tahu puasa sunnah contohnya apa? Puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Kemudian puasa apa lagi? Puasa Senin Kamis, puasa Syawal. Kemudian ada lagi ya namanya puasa Arafah dan Tarwiyah. Itu tadi salah satu contoh dari puasa wajib dan juga puasa sunnah. Puasa sunnah itu adalah puasa yang tidak wajib dilakukan, yang hukumnya sunnah, tapi mendapat pahala. Jika tidak dilakukan tidak apa-apa, tapi dari kacamata Islam itu merupakan hal yang rugi, tapi tidak mendapat dosa. Nah, sedangkan puasa wajib ini wajib hukumnya untuk dilakukan semua umat Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat-syarat dari puasa. Syarat-syarat dari puasa itu yaitu Islam. Pertama, Islam, beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Jadi kita berpuasa itu dalam keadaan
akal sehat atau tidak gila. Yang keempat, kuat atau mampu menjalankan puasa. Dan yang kelima, dalam keadaan suci atau tidak berhadas besar, seperti nifas ataupun haid, itu tidak boleh melaksanakan puasa. Dan juga sampai dakwahnya kepadanya. Selanjutnya adalah rukun puasa. Di sini ada yang tahu rukun puasa? Niat. Ya, betul sekali. Yang pertama adalah niat. Jadi kalian melakukan niat ini sebelum terbit fajar. Kalian harus sudah berniat itu kalau puasa wajib ya. Kemudian setelah niat, yaitu menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang tahu hal-hal yang membatalkan puasa? Makan, minum. Betul, makan dan minum dengan sengaja. Terus muntah dengan sengaja, kemudian haid atau nifas, kemudian melakukan hubungan intim, kemudian gila, dan juga murtad. Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Nah, itu tadi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan kemudian ada juga orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa, yaitu orang yang sedang haid atau mens, dan juga nifas, orang yang melahirkan. Kemudian juga ada yang namanya musafir atau orang yang dalam perjalanan jauh. Dan juga ada lagi hamil. Kemudian orang tua yang sudah tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, itu orang tua yang sudah tidak mampu melaksanakan puasa tadi itu diganti dengan membayar fidyah. Dan orangnya haid dan nifas, hamil ataupun menyusui, dan juga musafir tadi wajib menggantinya di lain hari. Jadi puasa wajibnya itu harus tetap diqodho ya. Kemudian hikmah dari berpuasa. Dari yang saya sampaikan tadi, mungkin di sini ada yang sudah tahu hikmah dari berpuasa? Pinter sekali, lebih bersyukur kepada Allah. Kemudian juga menambah kesehatan kita. Kemudian melatih kejujuran dan juga menumbuhkan rasa sosial pada sesama. Jadi kita berpuasa ini kita ikut merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang membutuhkan, mereka yang terbiasa sehari tidak makan, bahkan sampai 3 hari mereka tidak makan. Jadi kita itu lebih bisa menghargai saudara-saudara kita. Jadi kita juga menghargai makanan. Jadi kita ketika buka kan kita senang tuh. Ya ampun, alhamdulillah sudah bisa makan. Nah, itu jadi kita bisa merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan. Kemudian hal-hal yang merusak pahala puasa. Yang pertama adalah melakukan perbuatan tercela. Melakukan perbuatan tercela seperti mencuri, menfitnah, berbohong, menggunjing anak-anak, menggunjing ngomongin temannya, keburukan temannya, itu tidak. Itu merusak pahala kalian. Kemudian juga berkata kotor, itu juga tidak boleh. Ini misalnya kalian sering ini berkata kotor. Nah, dihindari ya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang kurang paham? Saya Bu. Oke, Fatin. Ya, mau bertanya? Silahkan. Kenapa puasa kok bisa menyehatkan? Kenapa puasa itu bisa menyehatkan? Oke, kenapa puasa itu bisa menyehatkan? Di sini ada yang tahu? Tidak, Bu. Ya udah, saya jelaskan. Kenapa sih puasa itu bisa menyehatkan? Karena tubuh kita itu ketika kita makan, setiap hari kita makan kan itu pencernaan kita, lambung kita terus bekerja. Jadi terus mengolah makanan. Lambung kita beristirahat. Kan kita tidak makan, otomatis seluruh organ pencernaan kita juga beristirahat, termasuk lambung kita. Jadi tidak bekerja keras secara terus menerus gitu. Jadi puasa itu kita jadi lambung kita tuh jadi istirahat. Nah, seperti HP kalau sering kalian gunakan itu lama-lama akan panas, dan kalau sering kalian gunakan terus menerus pasti akan rusak, kegunaan fungsinya akan berkurang. Jadi seperti itu konsepnya. Lambung kita juga perlu yang namanya istirahat supaya kita lebih sehat dan lambungnya sehat ya. Jadi seperti itu. Yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak ada. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, sekarang giliran ibu yang bertanya. Jadi di sini ibu tidak bertanya secara langsung, jadi saya punya games ya di sini. Jadi saya punya 3 kartu ya, 3 kartu bergambar dan kartu bernomor. Di sini ada nomornya. Nah, jadi saya ibu jelaskan dulu gimana cara mainnya. Nah, jadi nanti seharusnya ini saya bagikan kepada kalian. Cuman karena terkendala kita tidak bisa bertemu secara langsung, jadi kalian silahkan kalian pilih kalian mau pilih yang kartu yang mana, yang sebelah kiri, tengah ataupun kanan. Nah, silahkan Doni. Oke, Doni, kamu pilih yang mana? Sebelah kiri, Pilih yang Bu. nomor
pilih yang sebelah kiri ya. Oke, sebelah kiri. Nah, di sini ada gambarnya. Silahkan kamu jelaskan ini gambarnya. Jadi ini gambarnya apa Ruku, anak-anak? Bu, sedang Orang ruku. sedang melakukan ruku ya. Ini sedang ruku dan Doni silahkan kamu sebutkan doa ketika Subhana rabbiyal Subhana azimi wa bihamdi. ini wa bihamdi. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dong semuanya. Di sini kan di sini ada nomornya. Di sini sudah ada nomornya. Ini nomor 2. Nomor 2 ini saya periksa ya. Nomor 2 ini materi tentang apa? Oke, nomor 2 ini materi tentang hikmah dari puasa. Jadi Doni, kamu harus jelaskan hikmah dari berpuasa. Menambah rasa syukur, Ya, menambah rasa syukur, menambah menambah kesehatan, kesehatan. Terus kemudian lebih dekat dengan ya, Allah. lebih dekat dengan Allah, mendapat pahala. Ya, tepuk tangannya dong buat Doni. Ya, saya rasa kalian semua sudah paham ya tentang puasa ini. Kalian sudah paham, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Kita Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri saja ya. Minggu depan silahkan kalian mempelajari tentang bab zakat. Nanti kalian baca terlebih dahulu bab tentang zakat, kemudian nanti kita bahas bersama-sama. Oke, sekian dari Ibu. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita akhiri pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.